Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Aurelia Marsim dengan NIM 4342401066 dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Batam. Pada video ini, saya akan menjelaskan resume teori minggu kedua tentang keamanan perangkat lunak serta keterkaitannya dengan luaran proyek 1, khususnya pada bagian kontribusi saya terkait persyaratan autentikasi, lingkungan sistem, kepemilikan data, privasi, serta analisis use case pada sistem Smart e-Waste Bin. Pada teori minggu kedua, dijelaskan bahwa keamanan perangkat lunak merupakan bagian penting dalam pengembangan sistem dan sebaiknya sudah dirancang sejak tahap awal pengembangan. Hal ini dilakukan agar sistem dapat melindungi data, mencegah penyalahgunaan, serta meminimalkan risiko keamanan. Dalam rekayasa perangkat lunak, terdapat dua jenis kebutuhan utama, yaitu functional requirement dan non-functional requirement. Functional requirement menjelaskan fungsi utama sistem, sedangkan non-functional requirement menjelaskan kualitas sistem seperti performa, keandalan, dan juga keamanan. Selain itu, terdapat juga konsep secure functional requirement, yaitu fungsi keamanan yang secara khusus dirancang untuk melindungi sistem, misalnya autentikasi pengguna, pengaturan hak akses, serta pengamanan data. Konsep keamanan tersebut kemudian diterapkan pada luaran proyek 1, yaitu sistem Smart e-Waste Bin. Sebuah sistem berbasis IoT digunakan untuk membantu pengelolaan limbah elektronik di lingkungan kampus. Pada bagian persyaratan autentikasi, sistem menerapkan mekanisme login untuk memastikan keabsahan identitas pengguna. Pengelola sebagai end user harus melakukan login menggunakan username dan password. Kemudian sistem menggunakan JWT token sebagai autentikasi sesi dengan session timeout selama 8 jam. Selain itu, diterapkan Role Based Access Control atau RBAC, di mana administrator memiliki hak akses lebih tinggi dibandingkan pengelola biasa. Dan pada sistem ini, admin merupakan level akses tertinggi sehingga tidak dapat super user. Pada bagian persyaratan lingkungan, sistem dirancang untuk digunakan di lingkungan indoor kampus Politeknik Negeri Batam. Sistem ini menggunakan perangkat keras seperti ESP32, Raspberry Pi, sensor ultrasonik, sensor gas, sensor suhu, serta kamera. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan antara lain Raspberry Pi OS, Python atau Node.js, MySQL, dan Cloud Server dengan koneksi jaringan Wi-Fi kampus. Selanjutnya, pada bagian kepemilikan dan peran data dalam sistem memiliki beberapa pemilik. Pengelola kampus bertanggung jawab terhadap data operasional seperti data sensor, bug e-waste, dan notifikasi. Admin sistem bertanggung jawab terhadap pengelolaan akun pengguna dan konfigurasi sistem. Selain itu, terdapat klien atau pengusul proyek, serta tim pengembang yang menjaga integritas data selama proses implementasi dan operasional. Pada bagian persyaratan privasi, sistem dirancang tidak menyimpan identitas pengguna umum untuk menjaga kerahasiaan data. Data yang dicatat hanya berupa kategori e-waste dan timestamp saat data dimasukkan. Selain itu, keamanan data login juga dijaga dengan hash password menggunakan algoritma Bcrypt. Pada tahap analisis sistem juga dibuat diagram use case yang menggambarkan interaksi antara masyarakat kampus dan pengelola dengan sistem. Use case tersebut mencangkup proses klasifikasi e-waste menggunakan kamera AI, membuka kompartemen secara otomatis, penolakan pembuangan jika tidak dikenali, penampilan status pada LCD, monitoring kapasitas bin, pemantauan suhu dan gas, notifikasi otomatis, serta melihat riwayat penggunaan bin melalui dashboard. Dengan menerapkan konsep keamanan perangkat lunak dari teori tersebut, sistem Smart e-Waste Bin tidak hanya berfungsi untuk mengelola limbah elektronik secara otomatis, tetapi juga memiliki mekanisme keamanan yang dapat melindungi akses sistem serta menjaga keamanan data yang digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.